Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya kita dapat berkumpul dan masih diberikan kesehatan. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asyifa Adini Putri dari kelas 11 1. Saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul pentingnya menjalin dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Dari zaman dahulu sampai sekarang, kita membutuhkan orang lain seperti perumpamaan, kita membutuhkan makanan. Untuk itulah kita sebagai umat Islam harus menjalin dan menjaga ukhuwah Islamiyah satu sama lain. Umat Islam akan semakin kuat jika kita bersatu dan saling mencintai juga menyayangi sesama kita. Seperti pada hadis At-Tirmizi nomor 2392 yang berbunyi, "Iza ahabba ahadukum akhahu falyukrimhu iyyah." Yang artinya, apabila seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka beritahu padanya kalau mencintainya. Hadis di atas merupakan salah satu jembatan untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Jika kita saling mencintai sesama saudara, maka kita akan lebih mudah menjalin kehidupan. Tetapi bagaimana cara kita menjalin ukhuwah pada saat pandemi seperti ini? Tentunya dengan cara memanfaatkan teknologi seperti media sosial. Contohnya seperti live Instagram ini. Kita tahu nanti pas selesai live kita saling follow-followan dan itu salah satu contoh menjalin ukhuwah Islamiyah. Karena makna dari ukhuwah Islamiyah itu dapat diartikan sebagai hubungan persaudaraan antara sesama muslim tanpa melihat perbedaan kulit, suku, ras, bahasa, dan kewarganegaraan. Hikmah yang dapat diperoleh dalam menjalin dan menjaga ukhuwah Islamiyah juga sangat besar. Seperti yang pertama, menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan toleransi. Yang ketiga, menjalankan perintah Allah SWT. Yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi, dan yang kelima menjadikan agama Islam semakin kuat. Oleh sebab itu, tidak ada kerugian dalam menjalin ukhuwah Islamiyah ini. Marilah kita menjalin ukhuwah Islamiyah ini untuk kebaikan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Langsung aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan Subhanahu wa ta'ala yang telah tidak lupa salawat beserta salam Nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan amin. Untuk kesempatan ini saya akan memberikan keterangan tentang kata bersedekah sebenarnya sudah tidak asli, mungkin lagi amal yang sedekah itu banyak manfaat bagi umat untuk melakukan sedekah akan mendatangkan kebahagiaan maupun di akhirat. Manfaat dan barokah dari sedekah menjadi bersedekah miskin karena rezeki dari Allah kuasa. Akan tetapi dapat menguranginya. Adapun tentang sedekah yaitu janganlah menunggu bersedekah kamu kaya. Sabda Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekahlah kalian karena harta yang bersedekah niscaya disebutkan bahwa Allah menjanjikan kali lipat bagi mereka yang dua. Malaikat akan orang yang melakukan orang yang Abu Hurairah berkata bahwa bersabda jika seorang pada akan turun lalu salah satunya berkata berilah harta kepada orang kemudian orang-orang yang tadi datang. Mimar Namanya si Aan itu yang supaya laula aja dan infakkanlah sebagian dari apa yang sebelum kematian datang kepada lalu ia menyesal sekiranya engkau berkenan menunda kematian maka aku dapat bersedekah dan orang yang pun ayat dari ayat dijelaskan alam berdoa agar diberi waktu ia dapat bersedekah dari punya sedekah kita dapat sedekah dari akhir mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Menjadikan kehadiran Allah yang mana kita dapat berkumpul di live ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Saya akan menyampaikan dakwah singkat, yaitu teman yang abadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita adalah makhluk yang sosial, makhluk yang membutuhkan teman, dan kita tidak dapat hidup sendiri. Tetapi, ingatlah, kita harus memilih teman yang setia dan abadi. Karena secara umum, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Zukhruf ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Allahillahu yawma izin ba'duhum liba'dihim aduun ilal mutakin. Teman-teman akrab pada hari itu, sebagiannya menjadi musuh, sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah teman-teman, teman yang abadi, teman yang setia, dan sebaik-baiknya teman, yaitu al-malul soleh. Sebagaimana diriwayatkan Al-Balhaqi dan Al-Bazar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masalul agama wa amadi masalul rajula lahu salasa satu ahillah qala lahu ahuduhum anna mahaka madunta hayya fa iza mutta falasta minna wala anna minka fazalika maluhu wa qalal akharu anna mahaka fa iza balagta ila qabrika falasta minna walastu fazalika waladu walaka akharu anna mahaka hayya wa mazalika amalu. Permisalan hubungan antara anak Adam dengan harta dan amalan, sebagaimana seseorang memiliki tiga orang kekasih. Yang pertama berkata, aku bersama engkau selama engkau hidup, maka jika engkau telah wafat, engkau bukanlah bagian dariku, yaitu hartaku. Dan yang kedua berkata, aku bersama engkau, maka jika engkau telah masuk ke dalam kuburmu, engkau bukanlah bagian dari diriku, dan aku bukanlah milikmu lagi, dan itulah anakku. Dan yang ketiga berkata, aku bersamamu, hidup dan matiku, dan itulah amalan. Karena itu teman-teman, semuanya jadilah orang yang cerdas, yang pintar, jangan mudah tertipu. Innamal hayatad dunya lahu walada. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan dan permainan. Maka dari itu, carilah teman dan amal soleh agar tidak dapat penyesalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai saja terkait lah itu tidak apa sebagaimana keterangan nama di kelas IPA 2 pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan dakwah pertama-tama tidak lupa pertama-tama
kayak ini ada tanggalnya 12 dan pertempatan Jaringan rare ya. Ya udah diundang. Rere nggak on. Jadi gimana? Tidak dapat bergabung katanya. Keluar. Jadi di SS. Loh,
Udah. Nggak bisa ya bergabung? Ini yang Rere. Si Ripka, Udah. Sorry. Kenapa nih habis paket? Koneksi hilang tiba-tiba. Ulang dari awal. Ulang dari awal apa enggak nih, Mas? dianjurkan bagi orang-orang yang sakit. Nah, kesunahan kurban sendiri dapat disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bisa, Beb. aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sebuah sunnah bagiku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan disebutkan juga di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sungguh kami telah memberi nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan disebutkan juga di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna ma'salan yadhkuru ma ilayhi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukuni ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhsinin, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya sampai kamu wafat,
kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula laksanakan ketika kita akan memilih hewan kurban. Yang pertama, hewan domba yang wajib berusia 1 tahun lebih dan telah berganti gigi secara seutuhnya. Yang kedua, hewan yakni kambing wajib berusia 1 tahun lebih. Nah, yang kedua ada sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau wajib berusia 2 tahun lebih. Dan yang terakhir adalah unta dan wajib berusia 5 tahun lebih. Serta beberapa hewan tadi wajib dalam keadaan hidup dan halal dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Adapun hewan yang tidak diperbolehkan untuk dikurbankan, yakni ketika hewan itu sakit atau memiliki kaki yang pincang, terlihat kurus ataupun menjijikkan. Manfaat dari kurban sendiri ialah yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikannya, mensucikan diri dan harta benda kita, yang terakhir menyadarkan bahwa sesungguhnya semua yang hidup di muka bumi ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah apa lagi bukaan kamarnya? Lah, Udah. oke. Nah. Ya, makasih juga.